Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara menjaga konsistensi kita dalam berlari, padahal kita itu pada dasarnya nggak suka olahraga lari. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Siapa di antara kalian yang akhir-akhir ini mulai ikutan lari, kayaknya asik gitu ya, fotonya bagus-bagus diupload di Instagram, atau mulai banyak teman-teman yang lainnya yang mulai ikutan jadi kepengen juga ikutan, tuntutan tongkrongan gitu ya misalnya. Nah, kadang kita memulainya itu bisa, tapi konsistensinya itu yang berat. Karena ya motivasi awalnya itu bukan berangkat dari dalam tubuh atau dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasinya dari eksternal lah ya, yang mana motivasi itu kadang bisa naik, kadang turun, ada ada dinamikanya lah. Nah, sebenarnya kita sendiri kan tidak menyukai olahraga lari yang mana berangkat dari diri kita sendiri ya. Jadi motivasinya itu dari luar. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya tidak menyukai olahraga lari, gimana dong caranya tetap bisa mempertahankan konsistensi? Karena kita semua pengen mendapatkan manfaatnya. Karena kita tahu bersama bahwa lari itu manfaatnya banyak banget. Jadi gimana caranya kalau kita nggak suka lari, tapi bisa mendapatkan manfaatnya dengan cara konsisten? Gimana ya caranya? Ini agak membingungkan sih sebenarnya, tapi saya punya tips-tipsnya buat kalian. Baik, yang pertama adalah mulai dari target yang paling rendah terlebih dahulu. Jadi kita harus ngeset target, jangan terlalu muluk-muluk lah targetnya itu. Kalau teman-teman pernah lihat ada event 5K, 10K, pertama kali kita mulai lari langsung pengen ikutan event 5K, kadang setiap orang itu beda-beda ya. Jadi kemampuan dasar fisiknya itu beda-beda. Ada yang bener-bener baru pertama kali lari terus langsung ikut event 5K, iya ada aja. Tapi tidak semuanya sama. Alangkah baiknya kita itu bertahap. Kalau memang kuatnya cuma 1 km, ya nggak masalah. Kita lari dulu latihan 1 km baru dinaikkan jaraknya pelan-pelan. Atau bahkan kalau memang cuman bisa 500 meter, ya udah 500 meter aja, kemudian diselingin jalan kaki dan lain sebagainya. Yang penting bertahap, karena kalau ketinggian terlalu mementingkan egonya, biasanya nggak akan bagus dan bahkan cedera, sakit ya, jadi nggak termotivasi lagi, jadi malas lari lagi gitu ya. Alangkah baiknya set goal atau set target yang rendah-rendah aja lah, yang realistis aja. Yang kedua, gabungkan dengan aktivitas yang Anda nikmati. Contoh, dengerin musik. Kalian kan bisa tuh berlari sambil dengerin musik. Ya, pakai headset atau bone conduction atau apapun itu. Saya sendiri suka dengerin podcast atau mungkin berita juga bisa pakai headset. Atau kalian gabungkan juga dengan jalan-jalan juga bisa ya. Lari sambil ke tempat-tempat yang memang bikin kita rileks, asik tempatnya kayak taman dan lain sebagainya contohnya. Atau mungkin yang pemandangannya bagus. Nah, itu juga bisa banget kalian lakukan. Yang jelas kalian bisa menikmati lari tapi nggak terlalu kepikiran larinya gitu ya. Lebih ke menikmati apa yang kita sukai. Contohnya dengerin lagu atau jalan-jalan. Tapi kita sambil berolahraga. Jadi fokusnya itu malah ya ke yang satunya, aktivitas yang kita suka itu daripada olahraga larinya. 3. Gunakan metode interval. Bukan interval run ya, beda lah. Ini untuk pemula banget lah. Kalau pemula itu sebaiknya jangan terlalu memaksakan. Sebenarnya ini berhubungan sama target yang pertama, yang mana set target yang rendah-rendah aja dulu, yang realistis. Targetnya itu bisa berupa interval antara lari dan juga jalan. Jadi diselingin lah ya antara lari, jalan, ini bisa diselingi yang mana yang kalau udah nggak kuat larinya ya dikasih jalan, kalau udah mulai napasnya mulai teratur bisa ditambah sedikit larinya. Kemudian baru jadwal lari berikutnya ini baru ditambah pelan-pelan lah untuk intensitasnya. Jangan langsung langsung tinggi, jangan langsung pengen pamer melalui Strava-nya atau update Instagram-nya. Iya, pelan-pelan aja, lama-kelamaan kalian akan mendapatkan hasil yang mungkin
akan sangat luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa. 4. Temukan partner lari kalian. Ini penting juga ya. Sebenarnya berlatih sama teman itu bisa membuat lari lebih menyenangkan. Jadi nggak bosen. Ada yang dibahas juga selain pada saat kita selesai berlari itu juga nongkrongnya juga bisa ada pembahasan. Nah, ini bikin kita makin mencintai olahraga lari. Anda bisa saling mendukung dan dorong juga sih sebenarnya satu sama lainnya agar saling konsisten atau sama-sama bikin challenge gitu. Nah, saya pribadi mengawali lari itu ada partner meskipun nggak lari barengan terus ya. Cuman ada teman saya yang di luar daerah tapi kita saling sharing terus. Hampir tiap hari kita sharing masalah sepatu lah, tentang metode latihan lah, tentang lari, tentang pencapaian. Jadi kita termotivasi terus. Yang kelima, fokus pada manfaat setelah berlari. Lari itu memang sih bukan olahraga yang mudah dinikmati, saya akui. Bukan olahraga yang nyaman, tapi sebenarnya hampir semua olahraga ya kalau didalami nggak ada yang bikin nyaman ya. Semuanya itu butuh pengorbanan, tapi kita tahu bahwa tujuan atau manfaat daripada berlari itu benar-benar bagus banget. Jadi kita lebih fokus ke sana aja, lebih fokus ke hasilnya daripada prosesnya. Prosesnya ini ya yang penting kita lalui aja. Kita harus bisa maksimal dalam prosesnya itu, tapi jangan lupa bahwa kita akan mendapatkan hasil terbaik. Jadi kalau kita berpikir hasilnya itu akan lebih bisa menikmati proses yang mungkin nggak kita sukai ya. Jangankan kalian, saya sendiri yang udah bertahun-tahun lari aja kadang masih males gitu ya menikmati prosesnya, tapi ya kita jalani aja karena kita tahu bahwa di akhir hasilnya akan selalu memuaskan dan berbuah menjadi yang terbaik buat tubuh kita. Yang keenam, bergabung di komunitas atau program lari. Ya gampangannya komunitas lah yang lebih mudah gitu, yang lebih banyak dan kayaknya ditemuin di mana aja ada gitu loh. Nah, komunitas ini juga bisa kita bikin. Manfaatnya sebenarnya banyak banget kalau komunitas kayak partner atau teman lari sih. Cuman ini lebih luas lagi, meliputi lebih banyak manusia atau lebih banyak orang, lebih seru lagi karena sosialisasinya akan lebih dapat dan kadang sosialisasi itulah yang bikin kita makin termotivasi. Kadang kalau ada event lari atau ada kayak acara lari di komunitas tersebut, kita kadang malas lari, jadi nggak enak tetap datang gitu ya. Dan saling bisa memotivasi. Motivasinya ini nggak cuma dikasih kata-kata motivasi atau ajakan lari ya. Kadang ejek-ejekan ini juga penting. Nah, kalau misalnya di komunitas ini sering terjadi. Nah, jadinya kita terpaksa nih, memaksa diri kita agar tetap bisa berlari. Karena takut menjadi bulian di komunitas. Bulian yang dalam arti yang positif ya, bukan bulian yang benar-benar menjatuhkan, tidak. Karena kadang saling ejek aja. Yang mana ejekan itu kadang bisa bikin kita makin termotivasi untuk berlari. Yang ketujuh, variasikan rute dan juga lokasi lari kalian. Ini penting biar nggak kalian gampang bosen. Saya pribadi dulu larinya di situ-situ aja, akhirnya bosen banget. Dan saat saya mencoba lari di rute yang lainnya, itu akhirnya kerasa banget, wah ternyata kita bisa lebih rileks gitu loh. Pada saat kita berlari itu lebih nyantai pemandangannya. Kalau misalnya nggak usah di pemandangan yang bagus-bagus banget. Kadang pemandangan yang berbeda dari biasanya aja itu udah bisa memberikan efek fresh lah di otak kita, di mata kita. Jadi apalagi kalau kita larinya di taman, di pantai, atau mungkin tempat-tempat yang pemandangannya bener-bener bagus banget. Yang cuman biasa aja tapi berbeda aja sebenarnya udah enak banget. Apalagi yang bener-bener bagus kayak gitu. Yang kedelapan adalah tetapkan rutinitas, tetapkan waktu tertentu untuk lari dalam jadwal harian kalian. Kalau saya lebih cenderung pagi, habis bener-bener sholat subuh itu adalah jadwal saya lari. Ya kadang kalau nggak bisa banget baru saya ganti sore, tapi ya jarang banget sih. Seringnya pagi banget sebelum berangkat ke kantor, bahkan habis sholat subuh banget saya udah langsung lari. Ini kalau misalnya sudah dilakukan dan jadi kebiasaan akan memudahkan Anda untuk melakukan secara otomatis biasanya tanpa banyak berpikir. Bahkan saya sendiri dulu bangun itu pakai alarm, kalau nggak pakai alarm kadang nggak bisa. Nah sekarang itu udah jadi
kebiasaan bahkan alarm sebelum bunyi pun kadang udah bangun duluan ya, karena sudah terbiasa badannya. Setelah itu langsung pemanasan, saya pemanasan dulu, habis itu baru sholat subuh, baru lari. Jadi bener-bener pagi banget, nggak mengganggu jam berangkat kantor atau jam kerja saya. Jadi aman aja, itu sudah menjadi rutinitas saya. Yang kesembilan, gunakan pelacak kemampuan atau mungkin bisa dibilang gunakan aplikasi seperti Strava gitu ya. Tapi selain Strava juga boleh banget sih, nggak harus Strava. Menggunakan aplikasi atau perangkat wearable untuk melacak kemajuan lari Anda gitu ya, bisa memberi dorongan motivasi. Melihat seberapa jauh sih sebenarnya kalian itu berkembang, bisa memberikan rasa bangga sebenarnya, pencapaian gitu ya, yang mendorong Anda untuk bikin makin semangat larinya. Contoh, namanya personal best atau personal record gitu ya, PR atau PB gitu ya. Sebenarnya sama aja. Ini salah satu yang bisa bikin kita makin termotivasi karena pengen mecahin personal record kita sendiri di kategori tertentu gitu ya. Contoh, saya full marathon tahun ini belum pecah karena pengen banget saya mecahin PB saya di 2023 gitu ya. Jadi pengen bisa pecah PB-nya, akhirnya saya latihannya makin maksimal, jadi pengen semakin konsisten larinya biar bisa pecah personal best kita. Itu contohnya gitu. Kalau kalian nge-record lari kalian dan tahu kemampuan kalian seperti apa, akhirnya kalian tuh pengen banget mecahin, iya, mengalahkan diri sendiri lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu motivasi kalian kalau mencapai titik tersebut gitu ya. Itu bangganya bukan main, senangnya bukan main gitu ya. Apalagi kalau bisa dipamerin ke komunitas atau teman lari kalian. Yang jelas itu bukan sarana untuk pamer doang sebenarnya, tapi lebih ke apresiasi diri sendiri. Yang terakhir adalah self reward atau hadiah diri sendiri gitu ya. Kalau kalian mendapatkan pencapaian tertentu atau mencapai goal yang udah kalian set di awal gitu ya, ya kadang self reward ini penting, seperti membeli perlengkapan lari, sepatu, menikmati makanan favorit juga bisa loh. Kemudian bisa menjadi insentif yang menyenangkan untuk terus maksimal dalam berlari konsisten gitu ya. Tapi jangan sampai kata-kata saya ini dipotong, di stitch, kemudian digunakan senjata untuk dikasihkan ke suami atau istri atau pacar untuk bisa mendapatkan izin membeli sepatu lari baru ya. Tapi ini kadang penting sih memang biar kita makin semangat untuk berlari. Karena saya nggak bisa pungkiri kalau punya sepatu lari baru itu kadang makin semangat larinya. Tapi nggak bisa terus-terusan sih. Tetap motivasi atau semangat itu harus berangkat dari diri sendiri. Dan lebih baik lagi kalau nggak hanya sekedar motivasi tapi disiplin. Karena itu adalah kunci daripada konsistensi. Kadang kita merasa ya mungkin sulit ya pada awalnya dengan pendekatan yang tepat gitu. Anda bisa menemukan cara yang benar-benar bisa bikin kalian konsisten dalam berlari. Karena kalau udah konsisten dan jadi gaya hidup, kalian akan benar-benar yang namanya ketagihan lari dan itu akan sangat baik buat tubuh kalian. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.